Ya, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak. Mas Ahmad jawabnya. Ya, good afternoon everybody. Good afternoon. Ya, mana? Ini masih ke kelas yang benar ya? Itu cuma 3 kan? Masuk ya ini kelasnya. Bisa. Kedengeran? Udah pick up Pak? Ya. Pick up ini. Ya, ini. Oh. Itu kan ya? Yeah. So I start this class by saying masalah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di sini lima wajib ini paham. Oke. Kedengaran suara saya? Kedengaran suara saya? Can you hear me? Bisa dengar suara saya semuanya? Kedengaran Kak? Kedengaran Kak. Yeah. First, I would like to introduce myself to you. My name is Sandi Dialigo. You can call me Kak Sandi. And I am going to teach you English today. And what we are going to study today is about reading comprehension. Actually, in our every meeting, we are going to study about reading comprehension because of the SBMP conventions are reading comprehension. So we don't study about grammar anymore. We don't study about writing, about listening anymore. Jadi kita nggak belajar lagi soal grammar ya, soal grammar atau atau listening atau writing. Yang kita fokuskan hanya reading comprehension aja. Karena memang semua pertanyaan SBMPTN itu adalah reading comprehension. And our focus this time ini share-nya di mana? Share ke share screen. Sejauh ini. Mana?
Terus contain process. Bahasa di sini muncul kan? Okay. Yeah, so this is the topic we are going to study today. It's about reading one topic or main idea, purpose, and summary. Yeah, so in our every meeting we study about reading strategies. Setiap pertemuan kita akan belajar tentang strategi menjawab soal ya, strategi menjawab soal. Dan strategi menjawab soal yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana cara menjawab soal tentang topik or main idea, purpose, and summary. Topic or main idea is what main point the writer is trying to get across in the text. Intinya teksnya apa yang si penulis coba sampaikan di dalam teks itu. Teksnya akan bicara soal apa nih? Nah, cara berikutnya contoh soalnya. Contoh soal yang menanyakan topik ataupun main idea. Misalnya, what is the topic of the passage? What is the subject of the text? What is the main idea of the passage? What is the author's main point in the text? What is the writer primarily concerned with? Which of the following would be the best title of the text? Nah, ini contoh soal yang menanyakan topik or main idea. Jadi biarpun mungkin bunyi soalnya berbeda-beda, tapi intinya sama, yaitu menanyakan tentang topik ataupun main idea. Maka cara jawabnya pun juga sama, yaitu cara jawabnya adalah read the part beginning every paragraph. Baca bagian awal dari masing-masing paragraf. Artinya kalau ada 3 paragraf sekalipun, ya kita baca tiga-tiganya gitu ya. Kalau ada 5 paragraf, ya kita baca 5-5-nya. Tapi cukup bagian awalnya aja. Kenapa seperti itu? Karena karena teks itu biasanya berbentuk umum khusus ya atau didaktif. Jadi kita cukup baca bagian awal dari masing-masing paragraf. Biasanya sudah menggambarkan teksnya secara umum. Lalu yang kedua, find the common theme or topic from what you have read. Cari topiknya nih, cari temanya dari apa yang telah kamu baca. To make sure skim through the passage to find what is mostly mentioned or talked about. Cari juga di teks kata mana yang paling sering muncul. Nah, ini adalah cara menjawab soal topik or main idea. Jadi biarpun teksnya panjang, kita nggak perlu baca semuanya. Kita nggak perlu mengerti teksnya ya, karena memang teksnya sulit. Bukan teks tentang apa ya, paling undang ya. Bukan teks tentang kemarin jalan-jalan nonton film, di bioskop. Ini teksnya berat. Teksnya kebanyakan tentang penelitian. Bukan teks anak SMA nih, teks anak kuliah. Bahkan anak kuliah juga belum tentu paham. Jadi kita nggak perlu memahami banget teks yang bicara soal, kan minimal kita bisa menjawab soalnya dengan benar, dengan menggunakan strategi yang tepat. Nah, ini contoh strategi nih untuk jawab soal topik or main idea. Itu kita cukup baca kalimat-kalimat awal dari setiap paragraf, lalu bisa juga mencari kata yang paling sering muncul di dalam teks. Terakhir, eliminasi jawaban yang salah, pilih jawaban yang terbaik. Nah, ini ada contoh soalnya nih. Coba kalian jawab nih. Kira-kira topik dari teks ini apa? What is the topic of the passage? Is it A, the intelligence of John Dewey, kecerdasannya John Dewey, or B, distinctions, perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey, or C, Dewey's ideas on the ability to reason, gagasannya Dewey tentang kemampuan untuk reason, untuk di sini maksudnya untuk berpikir ya, pemikiran. Reasoning itu bisa berarti pemikiran. Atau yang D, how intelligence differs from reasoning in Dewey's work. Bagaimana kecerdasan intelligence differ, berbeda. Different kata sifat, differ kata kerja. Bagaimana bagaimana kecerdasan ini berbeda dengan pemikiran dalam hasil karyanya Dewey. Or option E, John Dewey's dissimilarity in the way of one's reasoning. Perbedaan John Dewey dalam pemikirannya, dalam cara pemikiran seseorang. Nah, kira-kira teks ini bicara soal apa?
Cara jawabnya adalah seperti tadi tuh strateginya. Kita cukup baca awal dari setiap paragraf. Berarti kita baca awal dari paragraf ini aja ya. Biasanya teksnya sudah menggambarkan secara umum. Cukup kita baca awal dari teks ini. Nah, kita baca teksnya. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Dalam filosofinya John Dewey, perbedaan tajam dibuat antara kecerdasan dan juga pemikiran. Intelligence, kecerdasan, pemikiran. Berarti adanya perbedaan ya. Si John Dewey ini, ya beliau ini membuat perbedaan dalam karya ilmiahnya. Dalam teks itu, dalam karya ilmiahnya itu, si John Dewey ini membuat hasil penelitiannya tentang perbedaan antara intelligence, kecerdasan, dan juga reasoning, pemikiran. Apa tuh bedanya? According to Dewey, intelligence is blah blah blah. Menurut Dewey, intelligence atau kecerdasan adalah blah blah blah. Sementara while reasoning, sementara pemikiran adalah blah 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 gitu. Nah, maka kira-kira jawaban mana yang paling tepat nih untuk soal ini? Ada yang mau coba jawab mungkin sekarang? Kalau ada yang jawab, saya tunjuk nih satu-satu. Kira-kira jawabannya apa? Yang B bukan, Kak? Yang Bravo atau Delta? Siapa bintang ya? Iya, Kak. Yang mana? Yang Bravo atau Delta? Yang B atau yang D? Distinction atau how intelligence? How intelligence. Oke. Yang D ya bintang ya? Oke. How intelligence differs from reasoning in this work. Bagaimana kecerdasan ini berbeda dari pemikiran, dari karyanya Dewey. Sehingga jawabannya yang Delta. Oke, ya. Sampai sini ada pertanyaan sebenarnya. Insya Allah jelas ya teksnya, tidak ada masalah ya. Itu ada kata distinction sini, distinction perbedaan. Distinction perbedaan berarti sama dengan differ, berbeda. Apa yang dibedakan di hasil karyanya John Dewey? Yang dibedakan adalah intelligence dengan reasoning. Sehingga jawaban yang mewakili itu semua adalah opsi yang Delta. Sampai sini ada pertanyaan silakan. Jelas ya? Kenapa jelas? Kalau belum jelas silakan ditanyakan. Any question please? No? Oke, thank you Bintang and Daniela tadi ya. Jawabnya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada kita lanjut yang soal yang kedua ya. Topik yang kedua itu purpose. Nah itu purpose or apa sih? Tujuan. Tapi biarpun bentuknya beda ya tujuan, tapi cara jawabnya sama aja. Yaitu kita baca awal dari masing-masing paragraf ini. Purpose is what the author is trying to do in the passage, referring to the topic. Ya apa sih maksud dari si penulis menulis teks ini gitu. Nah ini pasti masih merujuk kepada topiknya. Jadi kurang lebih cara jawabnya pun sama aja. Yaitu contoh soalnya adalah sebagai berikut nih contoh soalnya. What is the writer's intention in writing the passage? What is the purpose of the text? Cara jawabnya, find the main idea of the passage along with the details supporting it. Cari main idea, pikiran utama, gagasan utama, pikiran dari teks itu dengan detail, dengan informasi-informasi yang mendukung gagasan tersebut. Kurang lebih tadi ya main idea. Jadi cukup kita baca awal dari paragraf, awal dari setiap paragraf. Kalau ada 5 paragraf ya kita baca 5-5-nya. Semuanya kita baca 5-5-nya kita baca. Tapi cukup bagian awalnya aja. The conclusion about the purpose. Tarik kesimpulan tentang tujuan dari apa yang kamu baca, lalu eliminasi. Eliminasi ya singkirkan jawaban yang salah. Sudah pasti salah singkirin aja. Tinggal pilih jawaban yang terbaik dari sisa-sisa pilihan jawaban. Oke, lanjut ke soalnya. Soalnya misalnya, what is the purpose of the passage? Is it A, to illustrate the hardness of diamonds, untuk menjelaskan, untuk menggambarkan kekerasan dari diamond, dari permata, dari intan? Or B, to tell how minerals are identified by means of a scratch test, untuk memberitahu bagaimana mineral itu dikenali dengan cara scratch test, dengan cara digesek ya, dengan cara digores digesek. Or C, to argue about feldspar on the Mohs scale, untuk berargumen tentang feldspar pada skala Mohs.
Or D, to demonstrate how to recognize minerals in their natural state. Untuk menunjukkan bagaimana mengenali mineral pada keadaan alami mereka. Atau option A yang terakhir nih, option E, to differentiate one mineral to another. Untuk membedakan satu mineral dengan mineral yang lain. Nah, kira-kira jawabannya mana? Seperti tadi kita cukup baca awal dari paragraf partinya nih. Sorry, kita cukup baca awal dari paragraf ini. Kita baca ya kalimatnya di awal ya. One identified characteristic of minerals is their relative hardness. Satu karakteristik nih yang bisa mengenali mineral adalah kekerasan relatif mereka. Satu karakter ya yang bisa mengenali mineral adalah dari kekerasan relatif mereka. Hard, keras, hardness berarti kata bedanya kekerasan. Nah, kekerasan dari mineral ini which can be determined, bisa ditentukan, bukan determine, bisa ditentukan dengan cara stretching one mineral with another, dengan cara digesek, menggesek satu mineral dengan mineral yang lain. In this type of test, pada tes jenis ini, ada mineral bla bla bla. Cukup sampai situ aja ya, nggak usah kita baca semua. Kita kira jawabannya mana? Silakan. Yang E. Yang E. Oke. Nah, thank you for the answer. Bagus. Yang I untuk membedakan satu mineral dengan mineral yang lain. Nah, pintar. Bagus. Ada jawaban lain mungkin silakan. Ya, but it doesn't mean the best and the most correct answer. Tapi yang E itu bukan berarti jawaban yang paling tepat ya. Sekalipun memang benar. Yang Ya. B bukan. Yang B. Yang B bukan. Yang B nggak laras. To tell how minerals. Yeah, are identified by means of expressions. Now, what do you think the answer is B? Why do you think the answer is B? Soalnya kayak dari kalimat pertama itu kayak udah intinya menurut saya kayak yang jawabannya B. Oke. Karena ya. Oke, ya. Karena dari kalimat pertama sepertinya terwakili dengan opsi B. Itu mineral itu dikenali ya. Identify dikenali dengan cara stretch, dengan cara menggesek tesnya satu mineral digesek dengan mineral yang lain, sehingga jawabannya yang B. Thank you Aras, mantap nih, terus. Jauh ini kayaknya ada pertanyaan sekarang, kayaknya udah jelas ya. Ternyata semua soal bisa dijawab dengan baik, tidak ada masalah. Terakhir summary atau rangkuman, which covers the main points of the passage best. Yang manakah yang mencakup inti dari teksnya secara umum dengan cara yang paling bagus. Nah, jadi what we have to find the answer of this question is not only the option that has correct statement, but also which cover the text wholly. Jadi yang kalian cari bukan hanya opsi yang mengandung jawaban yang benar doang, enggak. Tapi selain daripada itu juga yang mencakup teksnya secara menyeluruh gitu maksudnya kan. Jadi misalnya opsi yang A, kita baca pada opsi yang A ternyata jawabannya benar. Pernyataan yang A itu benar sesuai dengan yang ada di teks. Nah tapi hanya mencakup paragraf 1 doang misalnya. Sedangkan opsi yang B ya, option B misalnya. Option yang B pernyataannya benar, tapi juga tidak hanya benar, tapi juga mencakup teksnya ya dari paragraf 1 sampai akhir gitu, secara umum. Nah, sehingga jawaban yang benar adalah yang kita pilih adalah yang B. Jadi tidak hanya benar. Kalau pernyataannya salah ya sudah pasti salah ya. Tapi kalau pernyataannya benar, tapi tidak hanya benar, tapi juga kita pilih jawaban yang mencakup teksnya intinya dari awal paragraf hingga paragraf akhir. Sehingga biasanya jawabannya memang agak panjang. Biasanya. Contoh soalnya adalah it can be summarized as blah blah blah. Which of the following is the best summary of the passage? How to answer the question? First, find the topic or main idea of each paragraph. Cari topik atau main idea dari masing-masing paragraph. Jadi seperti tadi tuh, kita cukup baca awal dari masing-masing paragraph. Mau paragrafnya ada 5, ada 10, ya kita baca semuanya. 10-10 kita baca, tapi cukup bagian awalnya doang. Supaya tahu teksnya tentang apa. Lalu the conclusion about the summary. Tarik kesimpulannya. Tentang rangkumannya bagaimana gitu. Just the answer that wholly covers the topic of the passage.
pilih jawaban yang mencakup teksnya secara umum ya, bukan yang mencakup paragraf 1 doang enggak, tapi secara umum gitu. Jadi pilih jawaban yang benar kenyataannya dan juga mencakup teksnya dari paragraf 1 hingga paragraf terakhir secara umum. Nah, itulah jawaban yang benar tentang summary. Nah, coba kalian jawab nih, kita jawabannya dulu. Kita fokus ke teksnya dulu ya. Kita cukup baca awal dari masing-masing paragraf. Awal dari paragraf 1 adalah IQ or intelligence quotient is defined as the ratio of a person's mental age to chronological age, with the ratio multiplied by 100 to the of the decimal. Nah, ini adalah definisi dari IQ, rasio dari usia mental seseorang terhadap sampai dengan usia kronologikalnya. Rasionya dikalikan 100 untuk membuang desimal. Entah maknanya bagaimana ya. Tapi intinya jelas ya. Ini adalah definisi dari IQ, rasio pemikiran seseorang. Nanti paragraph 2, in theory, teorinya bagaimana? Teorinya, a standardized IQ test is set up to measure an individual's ability to perform intellectual operations such as reasoning and problem solving. Nah, tadi definisi dari IQ nih disebutkan pada paragraph 1. Pada paragraph 2, teorinya, a standardized IQ test, tes IQ yang sudah terstandarisasi, nah ini dibangun untuk measure, untuk mengukur kemampuan orang dalam menampilkan operasi intelektual, such as misalnya reasoning. Reasoning artinya pemikiran, dan juga problem solving, dan juga memecahkan masalah. Nah, teorinya nih, yaitu IQ test ini dimasukkan untuk mengukur kemampuan orang dalam berpikir, dalam memecahkan masalah. Ini teorinya. Nah, prakteknya bagaimana disebutkan pada paragraf 2. Ya. Jadi kalau kita baca betul. Ya. Jadi kalau kita baca pada paragraf ya sekarang ya. In practice, pada prakteknya it has been impossible. Impossible nggak mungkin. Mustahil. Nggak mungkin untuk sampai mencapai konsensus as to which types of intellectual operations demonstrate intelligence. Pada jenis operasi intelektual mana nih yang bisa menunjukkan kecerdasan. Lalu kita baca lagi setelahnya ya, paragraf V-nya itu lanjut lagi. Furthermore, selain itu, it has been impossible, mustahil, tidak mungkin untuk membuat tes ini tanpa adanya cultural bias, tanpa adanya kecenderungan budaya. Which is to say that any IQ test so far proposed have been shown to detect the culture of the test maker. Yang berarti ya segala jenis IQ test sejauh ini yang sudah diajukan itu sudah ditujukan bisa merefleksikan ternyata merefleksikan culture atau budaya dari test maker, budaya dari pembuat soal, budaya dari pembuat tesnya gitu. Nah, di mana budaya dari pembuat soal ini mungkin berbeda dengan budaya orang yang menjadi soal. Nah, jadi kalau kita baca paragraf ini bicara soal kekurangannya, impossible nih. Tadi kan bilangnya IQ ya, paragraf ini bicara soal teori ya, bicara soal definisinya nih. Definisi dari IQ, definisinya, rasionya dikali 100-100-nya. Lalu paragraf 2 bicara soal teorinya. Teorinya adalah ya IQ test ini yang sudah terstandarisasi. Nah, ini bisa mengukur kecerdasan orang. Bagaimana cara orang berpikir, bagaimana cara orang problem solving gitu. Ini paragraf 2 nih teorinya. Paragraf 3 prakteknya ternyata tidak mungkin. Ya, jadi bagi kita yang mungkin IQ-nya kurang bagus ya, bukan berarti kita mungkin bukannya kita nggak paham gitu ya. Bisa jadi memang inilah kelemahan-kelemahan dari IQ, tes IQ ya. Karena tidak bisa mewakili sepenuhnya kecerdasan itu. Sulit untuk menentukan mana yang bisa, kecerdasan mana yang menjelaskan, yang bisa menunjukkan intelligence. Furthermore, selain itu, it has been possible, nggak mungkin juga. Nggak mungkin juga membuat soal tanpa adanya cultural bias. Kenapa? Karena baik itu membuat soal ataupun orang yang ngerjain soalnya mungkin memiliki budaya, latar belakang budaya yang berbeda-beda.
sehingga berdampak pada hasil tes IQ. Nah, ini adalah kekurangan dari tes IQ. Oke. Nah, jadi kita cari jawaban mana nih yang mencakup paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Kita tahu yang mana jawabannya. Yang A coba ya, kita baca opsi yang A ya. Chronological age is easily determined. Mental age is generally measured by some kind of standard test and is not so simple to define. It's not so simple to define. These intellectual operations are considered to represent intelligence. Nah, bahkan opsi yang A di sini, kan kita sudah sepakat ibarat bahwa teksnya bicara soal IQ ya, tes IQ. Nah, kalau kita baca opsi yang A, sama sekali tidak ada kata IQ. Kalau kita baca opsi yang A, sama sekali tidak ada kata IQ. Jadi opsi yang A ya sudah pasti bukan jawabannya. Maka opsi yang A sudah pasti bukan jawabannya. Bahkan opsi yang A sama sekali tidak ada kata IQ. Dalam teks ini bicara soal IQ ya. Nah, kira-kira jawabannya mana nih? Is it B, C, D, or E? Ayo, come on. Cari jawaban yang benar dan juga mencakup teksnya secara umum. Dari paragraf 1 hingga paragraf yang terakhir. Kira-kira yang mana jawabannya? Ayo, sebelum saya tunjuk nih. Dea Putri, halo, Dea. Dea, nggak kedengeran tadi Dea. Ya, mana tadi? Halo Dea. Nggak muncul sekarang. Dea, bisa ini Dea? Nggak bisa ya? Halo Dea. Tes. Nggak muncul nih soalnya Dea. Nyalain ya. Siapa nih? Zizo, coba Zizo. Zizo, halo Zizo. Zizo. Nah, ini pada kemana? Zizo. Zizo, halo Zizo. Come on, siapa nih bisa jawabnya? Pak, boleh tolong balik ke teksnya lagi nggak? Oke. Oke, ayo. Yang mana kira-kira jawabannya? Yang E bukan. Daniela. Yang Eko bukan jawabannya. Kenapa yang Eko, Daniela? Daniela. Iya. Iya, silakan kenapa ya? Yang E soalnya itu berdasarkan ada di paragraf ke 1 sama kedua. Itu saya nyocokin aja sih kira-kira. Yang ketiga ada nggak? Ketiga. Opsi yang E, ada nggak kalimat yang mewakili paragraf ketiga? Daniela. Saya juga setuju sama Daniela, Pak. Oke, adik. Opsi yang Eko ada nggak yang mewakili paragraf ketiga? Opsi yang E. Kalau menurut saya itu menggambarkan seluruh paragraf. Oke, boleh. Thank you. Ya, thank you Daniela yang tadi. Ya, kalimat yang opsi yang E ini mencakup semuanya ya gitu. Yaitu diawali dengan definisi.
definisi dari IQ. IQ is bla bla bla. Lalu paragraf 2-nya diwakili dengan kalimat yang kedua nih. Theoretically, teorinya bagaimana? Lalu kalimat yang ketiga, paragraf yang ketiga ya. Paragraf yang ketiga itu diwakili dengan kalimat yang terakhir. However, gitu. Tetapi tidak mungkin ternyata dikarenakan faktor-faktor budaya. Gitu. Oke, thank you Daniel and Hadi. Berarti insya Allah sudah pada paham ya. Jadi jawabannya memang yang itu karena mencakup teksnya secara umum. Opsi Eko pernyataannya benar semua dan juga mencakup inti dari paragraph 1, paragraph 2, and paragraph 3. Okay, so that's all for now. Thank you everyone. Makasih semuanya ya. Sampai sini aja teorinya. Selanjutnya kita masuk ngerjain soal ya, ngerjain soal tes formatif. Sudah ada di chat ya. Tolong dicek chat roomnya. Tolong chat roomnya dicek ya. Sudah ada linknya, silakan diklik dan mengerjakan soalnya dengan baik. Tolong semuanya ya, tolong semuanya dicek chat roomnya, lalu diklik linknya. Kerjakan soal F1 reading 1 bahasa Inggris, and good luck.
Oke. Waktunya habis ya, sudah is now 3:20 PM. Sudah jam 3:20 ya. Waktunya sudah habis. Bagi yang belum, ayo sekarang kumpulkan ya. Bagi yang belum, silakan kumpulkan sekarang juga. Yang belum kumpulkan sekarang juga ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kumpulkan sekarang ya. Yang belum kumpulkan sekarang juga ya. Sejauh ini baru 8 ya. Ini baru 8 nih. Said, Daniela, Nora, Bintang, Bagus, Hamza, and Dea. Thank you for your participation. Yang lain nih, ayo yang lain. Bukan. Cepat ya, yang lain ya. Bukan kalian juga ya. Ada, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan sekarang. Kalau nggak ada, ya tolong kumpulkan sekarang juga. Ya, karena sudah mau kita bahas nih. Lain dia yang mau lagi. Kami itu, oke bagus. Ayo satu lagi, one more. Said, Daniela, Nora, Bintang, Bagus, Hamza, ya. Dea, and kami itu, thank you. Ayo, one more. Ayo, belum cepat ya. Waktunya sudah habis. Ayo, sudah. Mana ya? Sudah. Oke, Pancar, waktunya habis ya, kita bahas. Ini teksnya yang soal pertama nggak perlu dibaca. Lanjut ke soalnya aja. What does the passage mainly discuss? Teksnya tentang apa nih? Kalau kita baca ya, paragraph 1, drinking 1 or more cans of sugary soft drinks a day is linked to an increased risk of diabetes in later life. Minum satu atau lebih soft drink yang ada gulanya, yang bergula, yang banyak gulanya mungkin ya. Nah itu berkaitan dengan meningkatnya risiko diabetes pada masa tuanya nanti, pada masa depannya nanti. Nah maka teksnya berkaitan dengan soft drink ya, yaitu minuman soft drink yang ternyata bisa meningkatkan risiko penyakit diabetes. Lanjut paragraph 2 juga sama tentang riset tadi, risetnya yang diadakan di UK, Germany, Denmark, Italy, Spain dan seterusnya. Nah maka dari teks ini kira-kira jawabannya mana? Yang A, B, C, D, or E. Jawabannya adalah yang delta. Diabetes rolling over soft drink. Kenapa yang delta? Ya karena teksnya memang bicara soal diabetes, di mana disebabkan di soft drink menurut teks ini gitu ya. Maksud saya kalau yang alpha coba yang alpha sama sekali tidak bicara soal diabetes. Yang B bicara soal diabetes tapi tidak bicara soal soft drink. Kalau yang C consumption of soft drink, ya itu kemana teksnya? Apakah enak minum soft drink atau bagaimana? Yang C ini sama sekali tidak menggambarkan soal diabetes. Nah, sedangkan yang D memang teksnya bicara soal diabetes. Mungkin banyak, ya mungkin ada beberapa penyebab orang kena penyakit diabetes. Tapi di teks ini hanya bicara soal hubungannya, kaitannya diabetes dengan soft drink. Atau sebaliknya, mungkin banyak efek negatif dari soft drink. Mungkin ada banyak efek negatif dari soft drink. Tapi di teks ini hanya bicara soal salah satu efek negatif dari soft drink,
itu bisa meningkatkan resiko penyakit diabetes. Sehingga jawabannya adalah yang delta. Mungkin sebagian jawab yang Eko. Yang Eko ini sudah bagus nih. Jawaban yang Eko ini sudah bagus, cuma kurang tepat karena terlalu umum. Kalau berarti facts berarti pakai S, berarti efeknya banyak. Yang minimal ada 2 gitu. Sedangkan kalau kita baca di teks ini hanya bicara soal salah satunya aja, yaitu bisa meningkatkan resiko penyakit diabetes. Sehingga opsi yang Eko dianggap terlalu umum. Nah, yang paling menyentuh topiknya adalah opsi yang delta, diabetes chronic over soft drinks. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Semua? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Kalau ada silakan. Kalau nggak ada kita lanjut. Teks berikutnya, LG is a primitive form of life, a single cell or simple multiple cell organism that develop. Ya. Intinya ini adalah penjelasan dari LG. Kita baca paragraph 2, blue green LG. Nah ini ada jenis-jenis alga ya. Ada LG yang blue green. Lalu paragraph berikutnya ada green LG. Paragraf berikutnya ada brown LG. Paragraf berikutnya lagi ada red LG. Nah, berarti teks ini bicara soal jenis-jenis LG. Diawali dengan definisinya, lalu semua paragrafnya ya, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5, dan seterusnya. Ini hanya bicara soal jenis-jenis dari LG. Sehingga jawabannya adalah yang Charlie. Untuk to differentiate the various classification. Membedakan jenis-jenis ya terhadap klasifikasi dari LG. Kalau yang A ya hanya bicara soal colornya doang, warnanya doang. Yang B hanya bicara di mana ditemukannya aja. Yang D hanya bicara soal appearance, penampilannya aja. Sedangkan di teks ini tidak hanya penampilan, tapi juga ada di mana ditemukannya kan gitu. Tidak hanya penampilannya aja. Atau yang I hanya bicara soal fotosintesisnya aja. Maka jawaban yang mewakili semuanya itu tidak hanya warna, tidak hanya dimana, tidak hanya tampilannya, itu adalah opsi yang C, yaitu untuk membedakan beragam klasifikasi dari LG. Adapun nomor 3 juga kurang lebih berkaitannya sama nomor 2 tadi. Ya berarti karena nomor 2 yang C, yaitu tentang beragam klasifikasi dari LG, maka nomor 3 yang alpha, yaitu ada beragam jenis dari LG. There are various sorts of LG. Ada beragam jenis dari LG. Sehingga nomor 2 yang C dan nomor 3 yang alpha. Karena memang teksnya bicara soal jenis LG ya, jenis alga tadi itu yang disebutkan pada masing-masing paragraf. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Oh, nggak ada? Ada. Ya, ada lanjut ke teks berikutnya. People are often surprised to learn just how long some varieties of trees can live. Orang sering kaget untuk mengetahui berapa lama sih beberapa varietas pohon bisa hidup. If asked to estimate the age of the oldest living trees on Earth, jika ditanya untuk mengestimasi, untuk memperkirakan berapa sih usia pohon yang masih hidup di dunia, maka jawaban mereka biasanya 2 or perhaps 300 years. Mungkin sekitar 200 atau 300 tahun. Tapi sebenarnya jauh lebih besar lagi. Yaitu bisa jadi more than 5,000 years. Bisa lebih dari 5.000 tahun. Apa tuh pohonnya? Sebutkan pada paragraph 2. Yaitu pohon Bristlecone Pine of California. Nah, tinggal kita baca teksnya ya, masing-masing. Tinggal kita fokus ke soalnya. Kalau yang A, amazingly enduring tree, pohon yang tahan lama. Tahan lamanya luar biasa, amazing. Kenapa? Karena tahan lamanya bisa sampai lebih dari 5,000 years. Nah, maka jawabannya adalah yang alpha. Kalau yang B, trees-nya boleh nih, tapi tidak bicara soal 7 wonders kan. Teksnya tidak bicara soal the 7 wonders, hanya fokus ke pohon aja. Yang C, ini fokus ke size-nya itu, ukurannya itu. Padahal fokusnya bukan ke size-nya, tapi lebih ke betapa dia itu panjang umur gitu. Bukan size-nya, tapi lebih ke betapa mengagetkannya. Karena bisa umurnya sepanjang itu, bisa sampai lebih dari 5.000 tahun. Atau yang di malah forest mah bukan banyak itu ya. Di hutan ada banyak pohon. Ini kan hanya bicara soal satu jenisnya saja tuh. Satu jenis pohon yang bisa panjang umur banget, bisa sampai 5.000 tahun tuh. Maka yang di salah pada kata forest, karena tidak fokus ke forest.
Ataupun yang I bahkan sama sekali tidak bicara soal pohonnya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang alfa, tentang pohon yang tahan lama, yang luar biasa namanya, yaitu pohon pisau palm pine of California yang hidupnya bisa sampai lebih dari 5,000 years. Ada pertanyaan sampai sini, silakan. Kalau ada terakhir ya. Paragraph 1, young people have put the spotlight on mental health in a new survey, naming it as one of the top 3 issues facing Australia. Nah, ternyata di sini kita ketahui bahwa anak muda di Australia, nah ini banyak juga ya yang terkena penyakit mental, terganggu kesehatan mentalnya, gitu. Yaitu menyerang banyak beberapa anak muda di Australia. Gitu. Paragraf 2 ini adalah ya penjelasan dari definisi yang tadi, dan juga ada para penderita, contoh penderita dari penyakit gangguan mental. Salah satunya adalah Savannah ini. Dan solusi dari masalah gangguan mental yang terjadi di Australia itu disebutkan pada paragraf yang terakhir. Use mental health look better, help more than 150 workshops in Australian high schools past years. Yaitu ini berupa solusi masalahnya nih. Yaitu ada kelompok mental health, kelompok kesehatan mental muda yang namanya Better. Nah, mereka mengadakan lebih dari 150 workshops di SMA Australia untuk mengatasi masalah kesehatan mental yang sedang melanda remaja-remaja di Australia. Sehingga jawaban yang mencakup inti dari semua paragraf ini, inti dari semua tes ini, ada bicara soal masalahnya, yaitu anak muda yang terkena gangguan mental, dan juga solusinya disebutkan pada paragraf terakhir. Jawabannya adalah yang delta. Oke. Kalau yang alfa ini tidak bicara soal anak muda sama sekali. Opsi yang A hanya bicara soal paragraf doang. Bahkan opsi yang A tidak disebutkan masalah anak muda sama sekali. Yang B juga sama. Yang B tidak bicara soal anak muda. Padahal teks ini dari awal sudah bilang ini masalah yang banyak menimpa, banyak diderita oleh anak muda di Australia. Opsi yang A sama B sama sekali tidak bicara soal yang people. Adapun opsi yang C juga sama nih. Opsi yang C hanya mencakup paragraf yang terakhir doang. Opsi yang C hanya mencakup paragraf yang terakhir doang. Maka kurang tepat. Ataupun yang echo. Yang echo sudah bagus ya. Echo sudah bagus. Cuma dibanding yang D lebih bagus. Kalau yang echo bahkan bantuannya nggak jelas nih. Therefore they need help from their family and school. Bantuannya bagaimana? Sedangkan pada opsi yang delta disebutkan nih, ada masalahnya itu mental health. Masalah mental health ini, masalah kesehatan mental ini menjadi salah satu masalah utama bagi remaja yang ada di Australia. Lalu mendapatkan perhatian yang serius, dan juga solusinya adalah use mental health programs. Diadakan program kesehatan mental nih, diadakan di SMA di Australia untuk mendukung anak muda gitu. Sehingga mereka bisa tercegah ya atau terobati dari penyakit gangguan mental. Jadi opsi yang D di sini mencakup teksnya secara umum dari awal masalahnya dan juga sampai akhir, yaitu bagaimana pemecahan dari masalah tersebut. Sehingga jawabannya adalah yang delta. Ya, sampai di sini saya rasa ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Any question please? Thank you. Silakan ada pertanyaan, kalau ada silakan ditanyakan. Kalau nggak ada mungkin kita akhiri ya pertemuan hari ini dengan alhamdulillah. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Mbak.